Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Hari ini tanggal 19 Juni 2025 dan kali ini saya berada di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini kita akan mengikuti terkait dengan aktivitas sosialisasi pihak pemerintah kepada warga terdampak pembongkaran bangunan liar. So, seperti apa aktivitasnya buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini, sebelum kalian nonton video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama-lama, langsung aja guys. Oke teman-teman, tadi baru saja dilakukan briefing ya teman-teman ya, terkait dengan aktivitas yang bakal dilakukan di sore hari ini di tanggal 19 Juni 2025, di mana ya petugas dari pihak pemerintahan ya, baik itu Satpol PP, Dinas TNI, Polri dan sebagainya teman-teman, datang di hari ini di Desa Sri Mukti untuk memberikan informasi kepada warga-warga yang memang menempati bangunan liar ya, yang mana hari ini di sore hari ini bakal diinformasikan ya, disosialisasikan dan juga dilakukan pendataan seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa ya Pak, berarti ya? Dibagi-bagi ya? Iya, dibagi dua tim. Iya, Tambun Baru itu. Ada di rumah, ada. Dekat. Boleh diambil. Ada, ambil aja ya. Ambil ya. Iya, iya dulu ya Pak ya. Ini rumah dari kediaman ibu siapa namanya? Ibu Biru saya namanya. Ibu? Ibu Biru. Ibu Biru. Iya. Jadi ini adalah kediaman dari Ibu Biru. Sepertinya warung ya teman-teman tadinya, cuma ini udah kosong ya. Dan ini sedang dilakukan pendataan ya teman-teman. Waktu juga ya. Mobil kan butuh biaya, sama nyopot-nyopot ini juga kan butuh biaya gitu. Apa kebijakan dari pemerintah gitu ada buat kita rakyat kecil gitu loh. Oh, saya juga saat ini hanya melakukan pendataan dulu. Gitu aja. Saya nggak bisa banyak kemana-mana. Ini saya bertanya, ini program apa? Bupati atau gubernur? Gubernur. Bukan bupati ya? Adik-adik saya Boleh yang ada ini juga, kalau ada KTP ini kalian aja. iya, kalian bertiga gitu Iya, ya? kalian ya. Mana juga KTP-nya? Itu punya emak saya, lain-lain. Ini dari almarhum bisa dibagi-bagi. Ya, jadi ini pemilik dari bangunan liar mempertanyakan terkait dengan aktivitas pembongkaran bangunan liar ini, instruksi dari bupati ataupun gubernur ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh pihak Satpol PP-nya bahwa aktivitas pembongkaran bangunan liar ini adalah program dari Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Oh, wujudnya bangunan. Bangunan iya. Kalau tanah PJT atau tanah negara ya bahasanya, tidak ada bahasa waris mewaris. Iya. Yang penting kita wujud bangunan berada di bantaran kali. Iya, iya. Berarti yang menempati sekarang siapa? Pokoknya dibilang saya penguasa itu ya saya enggak. Dia, ya. Iya. Yang pokoknya Jadi menempati yang ini bangunan. menempatin ini saya. Pakai bangunan. Yang itu pokoknya dia kalau umpamanya dia menempati, dia yang menempati, yang di sebelah situ ya bagian dia gitu Pak. Oke, dia. Dia Berarti ada bangun. berapa orang di sini ya? Dia bangun pakai uang dia sendiri. Iya. Jadi saya juga nggak bisa mengaku itu punya saya gitu. Iya, ya, oke. Iya, iya. Bisa gitu, nanti datanya disiapkan aja. Ya udah. Ya. Kita tahap sosialisasi dulu ya. Iya. Sosialisasi pendataan. Misal kata pembongkaran gitu berapa? Nanti ada informasi. Nanti ada informasi. Informasi lanjutnya kita datang dulu. Nanti kan sudah kita melakukan sosialisasi pendataan. Jadi nanti secara teknis. Sampai dan diupayakan kalau memang ini bisa dibongkar sendiri, kan banyak tuh material yang masih bisa pakai. Dipakai. Kayak kan sengnya kan masih bisa kepake. Makanya saya tanyakan Ah, ah. bongkar-bongkar gitu kan kita. Monggo nanti setelah ini kan ada
ada jeda waktu. Silakan ibu nanti kalau mau ngambil material yang masih bisa pakai silakan. Daripada nanti kalau beto kan kita udah gradu, udah acak-acak kan nanti rusak gitu. Ya. Oke, ya, ya kita terima ya. KTP mau dipotong. Data dulu ini kita berapa? 30. Ini dari punya siapa Mbak? Punya bapaknya ya? Punya orang tua Mbak ya? Dan ini ada berapa bangunan Mbak? Ini ada 4 sih mas. 4 bangunan? 1, 2, 3, satu lagi? Oh sampai sana? Iya. 4-4-nya punya bapaknya? Iya, cuma karena udah dibagi-bagi kan nasibnya kan dari warisin gitu ya Pak. Jadinya satu-satu tuh dikasih anaknya. Oh, Iya, buat usaha aja gitu. ini 4-4-nya udah ada usahanya atau hanya baru 2 yang kebuka usaha? Nah, kalau ini masih kosong sih, Masih Mas. kosong. Paling ini sama ini udah 1 aja yang masih kosong, 3 udah dibuka. Oh gitu. Udah berapa tahun emangnya Mbak tinggal di bangunan ini? Kurang lebih. Ah, Lebih dari tahun 2013-an. 13-14-an sih. 14. Oke. Iya. Dipanggil Kalau buat tinggal di sini, tapi kalau ruko mah dibangunnya sekitar 2016-an. 2016-an. Tapi awalnya gimana bapaknya kok bisa memiliki ini bangunan? Beli atau gimana? Siapa yang awal? Kalau itu mah benar dari yang tua-tua kita. Kalau dibilang beli kita Enggak. Cuman kita ya dipikir untuk usaha mah ya udah usaha, ntar waktunya dibongkar kita udah dibilangin begitu. Makanya kan sekarang ada begini kita terima. Oh. Cuman kita minta kebijakan lah sama pemerintah untuk biaya yang udah yang kita dengar kan pada dapat uang 10 juta gitu, minta tolong lah. Ya 10 juta enggak pun nggak apa-apa, yang penting biaya untuk kita pindah cari tempat gitu Pak, buat pindahin barang gitu kan, nggak cukup duit 1 juta 2 juta kita Pak. Minta tolonglah pada pemerintah untuk rakyat kita yang masih kecil gitu. Rencana akan pindah kemana Mbak? Apa sudah ada tempat? Belum ada. Belum ada. Karena mau pindah Paling kan belum nyampur ada. sama orang tua. Kita juga bingung kalau ngomong begitu, soalnya emang mendadak banget, nggak dikasih waktu berapa bulan, bingung juga kita jawabnya. Oh, orang tuanya di mana Mbak? Udah meninggal. Enggak, maksudnya rumahnya kan mau pindah ke rumah orang tua sementara. Di mana? Iya, di dalam. Oh. Di dalam. Nah, memang di sini memang kita buat usaha gitu ya, untuk daripada tanah kosong kita dibikin usaha buat bikin warung-warungan, nyari duit buat sehari-hari gitu ya Pak ya. Kita buat bikin tempat tinggal kan kita emangnya tahu kalau ini tanah pangeran, jadi untuk usaha mah kalau waktunya dibongkar ya udah nggak apa-apa gitu. Nerima intinya Mbak ya. Dari tahun berapa Pak? Minimal bangun tahun Ya ini adalah lokasi yang ketiga ya teman-teman ya, untuk pendataan dari pihak Satpol PP terkait dengan sosialisasi akan adanya dilakukan pembongkaran. Pengairan gak mana tuh cakep, harus kena begitu. Enggak jangan pilih bulu ya, bagi cakepnya harus pilih semua. Ini tanah pengairan. Gitu. Kenapa Bu? Ya rumah mah nggak mandang cakep jelek. Kalau di tanah pengairan mah harus kena semua. Kalau kena satu kena semua, yang jelek kena, yang cakep harus kena gitu. Ya ini kayak bukan apa, ini keponakan saya juga. Ini kayak ponakan saya juga. Saudara-saudara Ibu juga. Iya. Kalau memang salah ya tetap harus lah, saya mah dibongkar gitu ya. Di pengairan saya memang langsung saya bongkar, udah emang kita tanah pengairan, emang kita Iya. salah ya. Udah dikasih numpang kita bagus banget, terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah kita ya udah dikasih numpang, ya makasih banget. Ini ponakan Ibu berarti saudara-saudara Ibu nih. Ini saudara kita juga nih. Ya ini cucu kena cucu, bapaknya kan meninggal. Kalau Ibu rumahnya di mana? Oh, di bawah. Oh, kalau Ibu mah nggak kena dampak dari pembongkaran ya. Nah, dulu warung. Oh, kena juga warungnya mana? Oh, duluan ya. Iya. Dulu kan bulan puasa udah dikasih duit. Ibu mau udah langsung bongkar. Ibu malah kasih duit langsung kita bongkar udah. Dia diomongin dia bilang kita bongkar, bawain dah ininya, apanya namanya betakonya apa kita titikin. Kita mau orang dibilangin langsung kita bongkar. Kalau ini mah kan iya, saya mau udah langsung saya bongkar ke rumah. Rumah mah ada cuma warung doang. Berarti tinggal di mana sekarang? Ini di bawah Sri Amut. Ngontrak atau rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah sendiri, alhamdulillah. Rumah sendiri. Jangan bangunan lagi ya Bu ya. Iya, kayak ini dibilang katanya kalau ngejual lagi katanya dihukum 15 tahun. Nah iya bener. Oke, makasih ya Bu ya. Iya. Ya teman-teman, ini di bagian yang lain.
Kita coba lihat dari dekat ya. 6x5 iya. Luasnya berapa? 30 tengah soalnya. Luas musuhnya. Enggak, itu kan ukuran 6x5. Iya, 6x5 ya? Iya, 6x5. Setengah ya. Bengkel ya Pak ya? Bengkel. 12 meter ini. Kalau dari asli itu 12 meter. Ini aja sama Pak. Jangan jauh-jauh tuh Jati Mulia, saya pernah jadi lurah Jati Mulia. Glendika itu kayak gimana tuh Glendika? Ini kali Jambe itu Pendataan juga Dicatat data ya, dicatat. di sebelah aja udah gitu. Iya. ini Pak, tanda tangannya Pak Iman. Coba Di motor ya. Iya. Ini proses penandatanganan teman-teman, bahwa sudah dilakukan sosialisasi ya dari pihak pemerintah. Ada sertifikat PTSL, ya kita juga nyadari gitu, nggak sepenuhnya ke sini lah gitu. Ya ternyata kan orang dari PTSL itu ya nyadari juga bahwa ini memang tanah pengairan gitu, PJT gitu. Tadi kan ketahuan Pak batasnya. Iya, waktu dulu ngukurnya pas Sampai ujung mana? sini, ujung sini saya. Ujung sini kalau nggak salah ini. Iya. Iya. Nanti Bapak Iya. tunjukin aja surat-suratnya sampai mana. Iya. Kita kan diukur lagi. Ya, udah. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang lain teman-teman. Lurus ke ujung sana. Oh iya, ada sertifikatnya. Iya. Enggak apa-apa bawa aja. Kita untuk ini BBM juga bawa aja di gini. Iya bawa aja. Ada staples nggak bang biar tersisir? Nggak ada. Di KTP-nya takut tersisir. Iya. Dan ini bagaimana ada sertifikatnya nggak teman-teman ya? Baru aja saya. Apa? Awas. Iya. Kita aja Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Maaf. Oh, dengan Bapak siapa? Idris. Pak Idris. Pak Idris, bangunannya yang mana Pak? Ini Berapa bangunan ya? ada 4. Dijadikan untuk ruko semua. Iya. Dan informasinya ada sertifikatnya betul Pak ya? Tuh ada. Betul ya. Udah tinggal berapa lama Pak di sini Pak? Saya tinggal dari kecil. Ini orang tua saya. Oh. Iya, emang asli orang sini, orang mana saya? Sekarang usia berapa tahun, Pak, berarti? Sekarang usia 33. 30 tahun. Jadi memang ada sertifikat Iya. resmi ya. Iya. Itu sertifikatnya muncul tahun berapa Pak? Maaf. Tahun 2018. 2018. Iya. Ya. Oke, siap. Nah, Terima kasih Pak. iya. Ya, iya, Pak. Satu tenda ini dong apa mau? Dua-duanya bawa semuanya. Tanah ini pindahin semuanya. Pemilik diminta surat-surat ya? Iya. Fotokopiannya aja deh. Iya, fotokopian. Biar kita bawa kan. Iya. Tinggal mengukurnya. Iya. Iya. Iya punya suami. Punya suami. Ini ada sertifikatnya juga Ibu katanya? Katanya siapa Pak? Ada ya. Lagi dicek Bu ya sertifikatnya. Oke. Rumah kediaman siapa ini Bu? Belum Bang, lagi Oh, belum. lagi di data Bang. Pak Rohmat ya. Pak Rohmat. Ya, jadi ini kediaman Pak Rohmat dan informasinya Pak Rohmat juga memiliki sertifikat teman-teman. Dan ini lagi diambil dulu oleh pihak keluarga untuk diperlihatkan ke petugas yang sedang melakukan sosialisasi pada sore hari ini teman-teman. Jadi berarti sudah ada dua ya, Pak Idris dan juga ini ya teman-teman, Pak Rohmat ya, yang memiliki sertifikat. Pemiliknya. Oh, bukan pemiliknya? Ya udah. Kita catat aja, tandain. Ini ada sertifikatnya, kita ada dulu. Kita lihat dulu. Iya, kita lihat dulu. Ini kan panggil ini kan. Pada punya bel lo bel aja.
Bang, apa kabar bang? Sehat bang? Sehat dong. Alhamdulillah. Sendiri? Ramai bang? Judi? Semua lengkap? Lagi di belakang. Gimana nih bang? Sehat. Ya, Kita sehat. ngawal punya encing dulu. Ini punya anjing, tapi ada sertifikatnya bang ya? Makanya lagi gua ambil dulu. Iya. Tapi bisa diperlihatkan bang ya? Udah berapa lama kencingnya bang? Tinggal di sini bang? Dari lahir. Dari lahir ya udah ada ya? Berarti tahun 2008 ini kan rumah. Jadi satu. Oh jadi buat tempat tinggal dan juga usaha? Gabung ya? Nanti kita cek. Siap, nanti kita kasih perlihatkan. Tapi lagi diambil bang ya? Siap. Oh itu sama. Oh, kan udah ada juga. Hajatan katanya. Iya, lagi Oh iya. Ya teman-teman, ini sudah diperlihatkan ya untuk sertifikatnya ya. Dari tahun berapa? 2000? Tahun berapa bang sertifikatnya bang? Tahun berapa sertifikatnya? 2018. 2018. Sama berarti sama yang tadi ya? 2018 juga. Saya boleh minta data KTP-nya? Ya, boleh. Data KTP sama apanya? KTP aja. KTP aja dulu. Iya, tinggal mundur. Mundur apa? Bentar, ini jadi satu ke sini bang. Beda. Ini lokal. Mau lokalan. Iya. Satu orang. Satu orang. Atas sama orang kan ya? Iya, sertifikat satu. Sertifikatnya satu. Mana Pak? Oh satu sertifikat tadi untuk 3 ruko apa 4 ruko? Untuk 3 ruko? Satu sertifikat 3 ruko ya? Oke siap. Dari tahun berapa Pak? Dari kecil Pak. Bangunannya? Bangunan sih baru 4 tahun. GMB-nya ada? Kalau untuk bangunan rumah ada ya. GMB-nya ada bangunan rumah. Ampura kita selaku kepala desa wajib saya artinya mengetahui ya. Betul. Ya. Karena memang kemarin pelaksanaan pembongkaran di depan saya ada kegiatan acara fintech. Jadi saya baru pulang tadi. Ya. Yang pertama yang saya mau seperti ini Pak Kabit. Ada pembongkaran ini kan itu artinya bukan yang awal. Iya. Ini udah berjalan sekian kali. Kemarin desa di depannya sudah. Terus di Bali sudah. Yang saya maksud arti pemerataan, persamaan. Pembongkaran ini di Jamur dan Srimukti depan itu mendapat uang keroliman. Kenapa ini setelah ini dibongkar ini nggak mendapat uang keroliman? Jadi yang saya maksud, yang saya mau agar jangan sampai ada kecemburuan sosial di antara warga, menurut saya ada persamaan gitu Pak Kabit. Gitu. Yang kedua, pendataan ini tadi saya sudah ngomong banyak. Maksud saya pendataan tentang tanah PJT ini kita bawa data PJT dari pusat. Gitu. Yang mana di situ biar kita akurat pendataannya. Itu. Kalau kita asal data ini tanah PJT, ini tanah PJT. Nah, karena kita tahu sendiri bukti Riwayat. data. Ada tanah bersertifikat. Nah, itu. Ya, maksud saya karena dulu waktu pembebasan ini yang saya tahu ini dalam ini Kobak, Pak Kabit. Jadi ini kalau untuk yang datarannya rendah atau Kobak itu nggak akan dibebasin oleh pemerintah, nggak dibeli. Jadi ambillah ke sebelah barat. Karena sebelah barat lebar. Di sini enggak. Ya, gitu. Jadi ngambil tanahnya kalau Kobak itu nggak bisa dilewatin sama pemerintah. Udah ini jangan dibebasin. Gitu. Yang dataran tinggi bebasin gitu. Jadi kalau menurut saya lebih akurat lagi dan ente selaku orang PJT laporan. Siap, nanti saya Ya. Jangan artinya ini tanah PJT, ini tanah PJT. Kita artinya betul memang ini program. Ya, memang ini tanah PJT. Tapi kalau kita data misalnya itu tanah itu bukan PJT, tanah itu masih milik warga. Ya. Khawatir seperti ini. Kalau PJT kan punya peta. Iya, ada batas tanah. Ada batasnya. Radius misalnya jarak dari pas kali ke sana berapa meter. Ya, ada itu. Ya, petanya ada. Ya. Mohon maaf, ya Pak Kabit. Iya, siap. Usulan saya seperti itu. Ini aspirasi dari masyarakat khususnya yang mana di situ pemerataan, persamaan agar jangan sampai ada kecemburuan sosial gitu. Ya.
Saya mau seperti itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita tahu mana yang sudah bersertifikat, mana yang memang mana yang melanggar, mana yang tidak, kan pasti begitu. Makanya kita melakukan sosialisasi dan pendataan dulu. Nanti biar kita sampaikan nanti ke pimpinan kita bahwa ini Pak ada yang sudah bersertifikat, ini ada yang mungkin ada yang tanah PJT seperti itu Pak Lurah. Kami juga mohon maaf karena memang melakukan pendataan dan sosialisasi ini memberitahu gitu kan terkait dengan memang yang sudah berjalan pembongkaran bangunan-bangunan liar yang ada di wilayah Tambun Utara. Mungkin itu. Nanti kita juga selalu nanti berkoordinasi dengan Pak Lurah terkait mana sih ini yang dengan PJT juga, mana sih yang masuknya ke PJT, mana sih yang memang sudah ada alas haknya kan gitu. Gitu Pak Lurah. Mungkin sampai di sini dulu terkait dengan update terkini di mana hari ini dilakukan aktivitas sosialisasi dari pihak pemerintah kepada warga desa Sri Mukti. Dan tadi sempat ada kritik dari pihak lurah ya, yang mana untuk aktivitas sosialisasi ini diharapkan untuk pihak PJT-nya hadir dan membawa data lengkap akurat agar supaya tahu ya dana-dana lokasi yang memang merupakan bagian dari PJT ataupun bagian dari warga. Dan juga yang kedua dari pihak kepala desa meminta agar supaya adanya uang kerohiman ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya diberikan di daerah Sri Mukti ini teman-teman, di Gabus ya, agar tidak adanya kecemburuan sosial. Jadi seperti itu guys terkait dengan aktivitas di hari ini. Ya mungkin sampai di sini aja. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke, saya akhiri. Saya Bang Bewok pamit. Saya gak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.